Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Teknik Informatika Reguler Pagi, kelas 223 PA, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Raja Muhammad Yasif Papajri Sidil, yang kedua ada Adrian Usmana, yang ketiga ada Haidir Mirza Ahmad Zaki, dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Bayu Aji Prayoga. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar algoritma dan pemrograman 1 yang telah kami garap dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dani Aidil Ismaili. Baiklah teman-teman, di sini kami membuat sebuah aplikasi efisiensi, yaitu sebuah aplikasi absensi elektronik yang memudahkan para guru, khususnya guru pengajar, dalam mengabsen siswa secara efektif. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian apa saja sih yang rekan-rekan saya akan jelaskan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada observasi dan wawancara, yang ketiga ada mockup, pseudocode, flowchart, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Di pendahuluan tersendiri ada 4 bagian. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan, dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Baik, langsung saja kepada materi yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk materi yang pertama yaitu pendahuluan, yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Raja. Kepadanya saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Muhammad. NIM saya 235520110039. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Absensi merupakan unsur krusial dalam dunia pendidikan karena menjadi indikator keberhasilan proses belajar mengajar. Pemantauan kehadiran siswa di kelas menjadi penting untuk menilai efektivitas pembelajaran. Di Indonesia, kebanyakan sekolah masih menerapkan metode konvensional absensi menggunakan kertas dan pulpen. Sayangnya metode ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu diatasi. Hasil survei terhadap beberapa sekolahan, terutama daerah perkampungan, memang masih jarang atau bahkan tidak adanya sistem atau aplikasi dalam proses pengabsenan oleh guru pengajar yang tentunya memakai banyak waktu, dan kesalahan dalam penulisan absensi siswa masih sering terjadi. Dalam era digital saat ini, peran teknologi informasi semakin mendominasi berbagai aspek, termasuk dalam bidang pendidikan. Menerapkan teknologi informasi seperti sistem informasi absensi sekolah telah menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan efisien dan efektivitas pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu, kami mengembangkan sebuah aplikasi e-presensi sekolah untuk memudahkan para guru dalam mengabsenan para siswanya. Pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk memberikan solusi yang telah efektif dan efisien dalam manajemen kehadiran siswa. Yang kedua adalah ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas,
maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang ke-1, tidak efisiensinya dalam pengabsenan siswa karena masih menggunakan metode konvensional dan mudah untuk dimanipulasi siswa pada pengisian absensi. Yang kedua, bagaimana supaya absensi dapat lebih efisien dan memudahkan para guru dalam pengabsenan siswa. Yang ketiga, bagaimana supaya sistem presensi atau absensi dapat memudahkan guru untuk mengabsen siswa atau muridnya. Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Adapun berbagai tujuan yang ingin dicapai dan telah dirancang dengan berdasarkan rumusan masalah yang terjadi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perancangan aplikasi ini untuk lebih memudahkan guru pengajar dalam pengabsen siswa. Yang kedua, pembuatan aplikasi ini supaya bisa lebih efisien dalam manajemen kehadiran siswa. Yang ketiga, pembuatan aplikasi yang memiliki banyak fitur friendly supaya memudahkan pengguna dalam menjalankan aplikasi. Yang keempat, sistem presensi atau absensi dengan menggunakan aplikasi ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan manajemen kehadiran siswa. Yang terakhir, ada manfaat penelitian. Yang pertama, ada bagi peneliti menambah wawasan dan pengetahuan mengenai objek studi, mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, serta belajar bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut sehingga berguna dan bermanfaat untuk masyarakat atau pengguna. Yang kedua, bagi guru pengajar, memberikan sejumlah manfaat signifikan, antara lain meningkatkan efisien pengelolaan kehadiran siswa dengan otomatisasi proses, mengurangi resiko kesalahan manusia dalam pencatatan kehadiran, dan yang terakhir, memberikan informasi kehadiran siswa. Yang ketiga, bagi sekolah, meningkatkan efisiensi administratif sekolah, memperdayakan siswa untuk pengelolaan kehadiran mereka sendiri, dan mendukung implementasi kebijakan sekolah terkait kehadiran siswa. Dengan manfaat-manfaat tersebut, diharapkan pengembangan aplikasi absensi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi dan efektivitas proses pendidikan di SMPN 2 Cigambua. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang observasi dan wawancara. Nah, di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada metode, yang kedua ada keterangan, yang ketiga ada dokumentasi, dan yang terakhir ada hasil. Oke, saya jelaskan dulu untuk metode. Nah, untuk metode yang pertama ada pengumpulan informasi, yaitu melakukan observasi penelitian terhadap instansi pendidikan. Selanjutnya, melakukan wawancara terhadap pihak instansi dengan mekanisme yang dituju untuk mendapatkan berbagai informasi yang diperlukan untuk perancangan aplikasi yang akan dibangun. Selanjutnya ada proses perancangan sistem. Yang pertama ada menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk membangun aplikasi agar ketika aplikasi siap digunakan, penggunaan aplikasi tersebut memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna. Yang kedua ada future planner atau perancangan fitur, dibuat untuk mengembangkan aplikasi yang memiliki fungsionalitas kompleks dan berguna bagi pengguna. Yang ketiga ada pemrograman, proses setelah perencanaan, fungsional,
Dilanjutkan dengan tahap perencanaan aplikasi dan pemrograman dilakukan berdasarkan perencanaan fungsional sebelumnya. Selanjutnya ada tahap pengujian aplikasi, yaitu melakukan pengujian berdasarkan data yang telah disiapkan dan diimplementasikan kepada pengguna. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi. Di sini pengembangan aplikasi atau pembaharuan aplikasi pada tahap pengujian ketika masih banyak ditemukan cacat pada sistem atau fungsi aplikasi. Nah, di sini saya akan membacakan atau menerangkan untuk keterangan. Nah, waktu dan tempat kegiatan Senin 25 Desember 2023. Untuk waktunya pukul 9 sampai 9.45 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di SMP Negeri 2 Cingambul yang beralamatkan di Jalan Ciginjing Panjalu, Cinta Asih, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45467. Dengan objek wawancara, nama tempat SMP Negeri 2 Cingambul, yaitu pemilik atau kepala sekolah Ibu Nining Sri Mulyani SPD, dan untuk narasumbernya yaitu Bapak Anwar Sanusi SPD sebagai operator sekolah. Nah, untuk pewawancara dan dokumentasi yaitu saya sendiri, Bayu Aji Prayoga, dengan nomor pokok mahasiswa 235520111194. Status sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Nah, di sini ada dokumentasi. Di sini ada foto selfie saya dengan Bapak Anwar Sanusi yang di sebelah kanan saya, dan di sampingnya ada teman atau rekan sebagai operator juga. Nah, di sini ada juga bukti screenshot. Sebelum saya melakukan wawancara atau observasi, saya melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Bapak Anwar agar beliau dapat meluangkan waktunya untuk melakukan observasi atau wawancara. Nah, selanjutnya setelah saya melakukan observasi, di hari berikutnya saya meminta kepada beliau yaitu data-data yang diperlukan untuk keperluan pembuatan aplikasi. Nah, hasil dari wawancara yaitu aplikasi absensi yang diinginkan memiliki tampilan awal dengan fitur daftar kelas, absensi umum, absensi siswa khusus guru, dan untuk laporan absensi yang diharapkan mencakup informasi seperti nomor urut, nama siswa, NIES, NISN, jenis kelamin, serta keterangan dan bulan itu. Meskipun jumlah total siswa mencapai 79 orang, fokus utama absensi terpusat pada satu kelas, yaitu kelas 7. Nah, untuk sistem absensi terbagi menjadi dua kategori, yaitu absensi umum dan absensi mata pelajaran, dengan data yang diinput oleh guru dan diteruskan kepada pihak sekolah. Nah, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur menu KM atau sekretaris kelas, menu guru mata pelajaran, dan rekap absensi. Nah, untuk menu KM atau kita sebutnya umum, menampilkan daftar siswa, absensi siswa dengan keterangan izin sakit, alfa, serta di sini ada jumlah total absensi. Nah, untuk menu mata pelajaran menyediakan fitur absensi siswa, kelas, daftar siswa, keterangan, tugas pengganti untuk guru yang tidak masuk, dan rekapitulasi absensi siswa per kelas. Untuk mockup, keserupan, dan flowchart akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Adrian Rusmana. Kepadanya saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Rusmana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mockup, pseudocode, dan flowchart. Nah, di sini ada 4 bagian, yaitu ada menu login, yang kedua menu guru, yang ketiga ada menu sekretaris kelas, dan keempat ada menu bantuan. Nah, selanjutnya di sini kita ke menu login. Nah, di sini terdapat
pseudocode dan flowchart. Untuk pseudocode bisa dibaca sendiri saja. Nah, bagian flowchart saya akan menjelaskan. Yang pertama, kita diawali dengan mulai. Yang kedua, kita mendeklarasikan dengan yang yang pertama di sini ada mulai, yang kedua itu ada deklarasi dengan terdapat variabel login guru, variabel login sekretaris, bantuan, username, password, exit, absensi kelas, rekapan absensi, tugas kelas pengganti, daftar siswa, logout, cek tugas kelas, jadwal pelajaran, dan logout. Nah, kemudian di sini akan menampilkan menu login, yaitu ada login sebagai guru, yang kedua login sebagai sekretaris, dan ketiga ada menu bantuan, dan keempat ada exit. Nah, di sini terdapat decision pilihan. Jika kita menginputkan login guru, maka akan menampilkan menu login untuk guru. Nah, kemudian kita menginputkan username dan password guru. Dan di sini terdapat decision, jika password dan username benar, maka akan dilanjutkan ke menu selanjutnya. Jika salah, akan kembali ke menu sebelumnya, yaitu input username dan password. Nah, kemudian jika kita memilih input menu login untuk sekretaris, maka kita akan menampilkan menu login untuk sekretaris. Kemudian kita inputkan username dan password sekretaris. Nah, di sini terdapat decision. Jikalau benar, maka akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, dan jika salah, maka akan kembali untuk menginputkan username dan password. Nah, menu ketiga yaitu ada menu bantuan. Jika kita menginputkan menu bantuan, maka akan menampilkan menu bantuan, yaitu yang pertama ada petunjuk login, yang kedua ada petunjuk menu guru, dan ketiga ada petunjuk menu sekretaris, dan keempat ada menu kembali. Nah, kemudian jika kita memilih menu yang keempat yaitu exit, maka program akan otomatis selesai. Nah, di sini kemudian ada mockupnya. Mockup menu login tersebut itu yang pertama akan menampilkan menu-menu. Nah, mockup menu login ini akan menampilkan login sebagai guru, login sebagai sekretaris, sebagai sekretaris, menu bantuan, dan exit. Nah, jika kita menginputkan menu login sebagai guru, maka akan menampilkan informasi login untuk guru. Nah, jika kita menginputkan login sebagai sekretaris, maka kita akan menampilkan informasi login sebagai sekretaris. Nah, jika kita menginputkan bantuan, maka akan menampilkan menu bantuan. Nah, kemudian kita ke menu guru. Nah, yang pertama kita akan menampilkan menu guru. Yang pertama ada kelas absensi kelas, yang kedua ada rekapan absensi, yang ketiga ada tugas kelas pengganti, keempat ada daftar siswa, kelima ada logo. Nah, di sini terdapat decision pilih. Jika kita menginput absen kelas, maka akan menampilkan daftar kelas yang akan kita absen. Nah, kemudian di sini terdapat decision pilihan lagi. Kalau kita menginputkan kelas 7, maka kita akan mengabsen kelas 7, lalu akan menampilkan keterangan absensi. Nah, keterangan absensi tersebut akan tersimpan di rekapan absensi kelas 7. Kemudian kita inputkan kembali untuk ke menu absen kelas. Nah, begitu pula dengan begitu juga ketika kita menginput kelas 8, kelas 9 akan sama seperti kelas 7. Dan jika kita sudah berada di menu absen kelas, maka kita inputkan exit untuk kembali ke menu guru. Nah, di sini dan selanjutnya kita akan menginputkan menu yang kedua, yaitu rekapan absensi. Ketika kita menginputkan rekapan absensi, maka akan menampilkan kelas mana yang akan kita rekap absensinya, yang akan kita lihat absensinya. Dan kemudian di sini terdapat decision pilih. Jikalau kita menginputkan kelas 7, maka akan menampilkan rekapan absen kelas 7, lalu kita inputkan kembali. Nah, sama halnya dengan kelas 8A, 8B, dan kelas 9. Kemudian setelah itu, jika kita sudah berada di menu
rekapan absensi, maka kita inputkan exit untuk kembali ke menu guru. Nah, menu ketiga terdapat input tugas kelas pengganti. Kemudian setelah kita menginput tugas kelas pengganti, maka akan menampilkan kelas mana yang akan kita input tugas penggantinya. Kemudian di sini terdapat decision pilih. Jika kita menginputkan kelas 7, maka tampilkan hari. Nah, hari di sini terdapat dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, ketika sudah memilih hari, maka kita harus menginput. Kemudian menu ketiga yaitu input kelas pengganti. Ketika kita menginput kelas pengganti, maka akan menampilkan kelas mana yang akan kita input tugas penggantinya. Nah, di sini terdapat decision pilih. Ketika kita menginput kelas 7, maka akan menampilkan hari apa yang akan kita input kelasnya. Nah, setelah kita menginput hari, maka kita akan menginputkan mata pelajarannya. Setelah menginputkan hari, maka akan menampilkan jadwal pelajaran. Kemudian kita input jadwal pelajaran dan berikan tugas pengganti. Nah, setelah itu tugas pengganti tersebut akan tersimpan di menu sekretaris tugas pengganti kelas 7. Nah, kemudian kita inputkan kembali untuk kembali ke menu tugas pengganti. Nah, sama halnya dengan kelas 8A, 8B, dan kelas 9. Kemudian setelah berada di menu input tugas tugas pengganti, maka kita inputkan exit untuk kembali ke menu guru. Nah, yang ketiga, selanjutnya kita ke menu keempat, yaitu ada daftar siswa. Setelah menginputkan daftar siswa, kita akan menampilkan kelas mana yang akan kita lihat daftar siswanya. Di sini terdapat decision kembali. Ketika kita memilih atau menginput kelas 7, maka akan menampilkan daftar siswa kelas 7. Lalu kita inputkan kembali ke menu daftar siswa. Nah, sama halnya dengan kelas 8A, 8B, dan kelas 9. Kemudian setelah kita berada di menu daftar siswa, maka kita inputkan exit untuk kembali ke menu guru. Nah, kemudian di sini ada mockupnya. Yang mockup dari menu guru, yaitu pilihan menu guru, yaitu ada absensi kelas, rekapan absensi, tugas kelas pengganti, daftar siswa, dan logout. Jika kita menginputkan absensi kelas, maka akan menampilkan daftar siswa yang akan kita absen. Nah, ketika kita menginputkan rekapan siswa, maka akan menampilkan daftar siswa yang akan kita lihat rekapan absensinya. Kemudian jika kita menginputkan tugas kelas pengganti, maka akan menampilkan kelas mana yang akan kita berikan tugas pengganti. Dan jika kita menginputkan daftar siswa, maka akan menampilkan daftar siswa mana yang akan kita lihat. Nah, kemudian selanjutnya kita ke menu sekretaris. Nah, di menu sekretaris kita akan menampilkan yang pertama ada menu absensi kelas, yang kedua rekapan absensi, ketiga jadwal pelajaran, keempat cek tugas kelas, dan kelima ada logout. Nah, di sini terdapat decision. Jika kita menginput absen kelas, maka akan menampilkan daftar kelas yang akan kita absen. Nah, di sini terdapat decision kembali. Jika kita menginputkan kelas 7, maka kita akan mengabsen kelas 7. Lalu setelah itu akan ditampilkan keterangan absen. Nah, keterangan absen tersebut akan tersimpan di rekapan absen kelas 7. Kemudian setelah itu kita inputkan kembali untuk kembali ke menu absen kelas. Sama halnya dengan kelas 8A, 8B, dan kelas 9. Ketika kita berada di menu absen kelas, maka kita inputkan exit untuk kembali ke menu sekretaris. Nah, kemudian menu kedua yaitu ada input rekapan absensi. Jika kita menginput rekapan absensi, maka akan menampilkan daftar kelas mana yang akan kita lihat rekapan absensinya. Nah, di sini terdapat decision pilihan. Ketika kita menginputkan kelas 7, maka akan menampilkan rekapan absen kelas 7. Nah, kemudian kita inputkan kembali untuk kembali ke menu rekapan absensi. Sama halnya dengan kelas 8A, 8B, dan kelas 9. Setelah kita berada di menu rekapan absensi, maka kita
input exit untuk kembali ke menu sekretaris. Dan yang ketiga yaitu ada menu jadwal pelajaran. Ketika kita menginputkan jadwal pelajaran, maka akan menampilkan daftar kelas yang akan kita yang akan kita lihat jadwal pelajarannya. Nah, di sini terdapat decision. Jika kita menginputkan kelas 7, maka akan menampilkan jadwal pelajaran kelas 7. Kemudian kita input kembali. Nah, sama halnya dengan kelas 8A, 8B, dan kelas 9. Setelah berada di menu jadwal pelajaran, maka kita inputkan exit untuk kembali ke menu sekretaris. Nah, yang keempat itu ada menu cek tugas kelas. Ketika kita menginput cek tugas kelas, maka akan menampilkan daftar kelas yang akan kita cek tugasnya. Nah, di sini terdapat decision lagi. Kemudian jika kita input kelas 7, maka akan menampilkan tugas kelas 7. Lalu input kembali untuk kembali ke menu cek tugas kelas. Sama halnya dengan kelas 8A, 8B, dan kelas 9. Ketika kita berada di menu cek tugas kelas, maka kita inputkan exit untuk kembali ke menu sekretaris. Nah, selanjutnya di sini ada mockup menu sekretaris. Nah, di sini ada tampilan absensi kelas, rekapan absensi, cek tugas kelas, jadwal pelajaran. Ketika kita memilih absensi kelas, maka tampilkan daftar kelas yang akan kita absen. Ketika kita memilih rekapan absensi, maka tampilkan daftar kelas yang akan kita lihat rekapan absensinya. Kemudian jika kita menginput tugas kelas, maka akan menampilkan daftar kelas yang akan kita cek tugasnya. Kemudian jika kita menginputkan jadwal pelajaran, maka akan menampilkan daftar kelas yang akan kita lihat jadwal pelajarannya. Baik, kemudian menu terakhir yaitu menu bantuan. Nah, dari menu bantuan ini kita akan menampilkan input petunjuk login, petunjuk login guru, petunjuk login sekretaris, dan input kembali dan menu kembali. Dan terdapat decision ketika kita menginputkan petunjuk login, maka akan menampilkan petunjuk untuk login. Lalu kita inputkan kembali untuk kembali ke menu bantuan. Nah, yang kedua yaitu ada menu petunjuk login guru. Ketika kita menginputkan petunjuk login guru, maka akan menampilkan petunjuk login guru. Kemudian kita input kembali, maka akan menampilkan menu bantuan. Nah, menu ketiga yaitu terdapat petunjuk menu sekretaris. Jika kita menginputkan petunjuk login sekretaris, maka akan menampilkan petunjuk untuk login sekretaris. Kemudian kita input kembali dan tampilkan menu bantuan. Setelah di menu bantuan kita input kembali dan kita akan menampilkan menu login. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi e-presensi ini. Nah, di sini sudah ada tampilan aplikasi e-presensi ini. Selamat datang di e-presensi, pilih opsi login di bawah untuk memulai presensi Anda. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya nih. Login sebagai guru, sebagai sekretaris kelas, ada bantuan dan exit. Nah, coba kita mulai dari bantuan dulu nih, kita lihat. Kita pilih menu bantuan dan akan muncul menu bantuan. Di menu bantuan ini isinya petunjuk login, petunjuk menu guru, petunjuk menu sekretaris. Nah, di menu bantuan ini isinya petunjuk untuk memakai aplikasi e-presensi ini. Contohnya kita lihat petunjuk login nih. Nah, ada keterangannya, keterangan bantuan untuk melakukan login. Pilih opsi menu login sebagai guru atau sekretaris kelas, masukkan username dan sandi yang diberikan oleh operator sekolah. Setelah login akan diarahkan pada menu guru atau sekretaris. Nah, seperti itu. Coba kita lihat di menu guru. Sama juga ada keterangan petunjuknya. Kembali. Terus yang ketiga petunjuk menu sekretaris. Nah, menu sekretaris sama juga ada keterangan petunjuknya. Kembali. Kita kembali. Nah, tampilan awal ini kita akan coba login sebagai guru dulu.
Baik, setelah kita ini login sebagai guru, akan ada tampilan loginnya, informasi login, username dan passwordnya. Nah, gimana sih kalau misalkan kita isinya salah? Nah, kita isinya salah ya. Nah, akan ada tampilan login gagal. Ups, sepertinya ada yang salah. Ayo coba lagi. Nah, jika tampilan loginnya gagal, gimana sih kalau misalnya berhasil? Nah, jika login berhasil, selamat Anda telah berhasil login, selamat menggunakan sistem e-presensi. Nah, jika sudah berhasil login, akan masuk ke menu guru. Di menu guru ini ada absensi kelas, rekapan absensi, tugas kelas mengganti, dan daftar siswa. Nah, di absensi kelas ini, guru akan mengabsen di kelas yang dia ajari, misalnya di kelas 7. Nah, akan ada nama-namanya tuh ya untuk absen. Dan selanjutnya di rekapan absensi. Rekapan absensi ini akan muncul rekapan dari absensi yang sudah diabsen yang tadi ya. Terus lanjut ke tugas kelas pengganti. Di tugas kelas pengganti ini, guru akan menginput tugas untuk ganti kelasnya. Karena guru tidak masuk, maka dia akan menginput tugas kelas pengganti. Nah, gimana sih cara lihatnya nanti? Cara lihatnya nanti itu akan di menu sekretaris. Di menu sekretaris akan ada cek tugas kelas. Nanti kita lihat. Dan di terakhir ini ada daftar siswa. Daftar siswa ini guru bisa lihat daftar-daftar nama siswa yang ada di berbagai kelas. Nah, yang terakhirnya ada logout. Jika logout, bakal kembali ke tampilan awal login tadi ya. Baik, coba kita ke absensi kelas. Absensi kelas ini akan ada pilihannya banyak, kelas 7, 8A, 8B, dan kelas 9. Kita coba di kelas 8B, nomor 3. Nah, akan ada muncul keterangannya, kehadiran siswa atau siswi dan nama juga siswanya. Dan di bawah itu HISA itu keterangan hadir, izin, sakit dan apa. Nah, inputannya kita tinggal hadir, izin, sakit, apa. Contohnya nah, jika sudah selesai menginput keterangan kehadirannya, bakal muncul seperti ini. Nah, muncul NISN, NIS, nama siswa, gender, dan keterangan hadir dari siswa atau siswi tersebut. Oke, kita kembali lagi. Gimana sih cara rekapan tadi? Di menu rekapan absensi ini untuk melihat rekapan yang tadi. Nah, kita lihat rekapan absensi. Nah, tadi gurunya di mana tuh absensinya? Di kelas 3, di kelas 8B, maaf, di kelas 8B absensinya. Nah, akan muncul rekapan absensi dengan tanggal yang sama di hari itu. Ini dia rekapannya, muncul rekapannya, NISN, NIS, nama siswa, dan gender, dan keterangan kehadiran ya. Baik, kita ketik untuk kembali. Kita kembali lagi. Nah, kita lihat di tugas kelas pengganti nih tadi ya. Misalnya gurunya masuk di kelas 9 di hari Senin. Nah, gurunya ngajar apa tuh di hari Senin? Misalnya IPS. Nah, akan muncul masukan judul tugas. Gurunya masukkan judul tugas apa nih di pelajaran IPS? Contohnya sebutkan 5 negara ASEAN. Nah, akan muncul nih judul sebutkan 5 negara ASEAN telah ditambahkan. Nomor 1 kelas 9 hari Senin, pelajaran IPS, judul tugas sebutkan 5 negara ASEAN. Nah, gimana cara lihatnya? Nanti kita ke menu sekretaris untuk lihatnya. Dan kita lihat nih terakhir daftar siswa. Daftar siswa, misalnya guru mau lihat daftar siswa kelas 8A. Nah, akan muncul juga dari NSN, NIS, nama siswa, dan gender dari siswa atau siswi tersebut. Nah, kita klik kembali. Kita kembali lagi. Nah, jika sudah, bisa logout. Gurunya bisa logout ya kalau udah melakukan semuanya. Nah, sekarang kita coba di login sebagai sekretaris kelas. Nah, ini juga sama ya. Ini juga gimana jika salah? Kalau salah muncul seperti ini. Kalau misalnya benar, bakal muncul yang hijau-hijau tuh. Nah, login berhasil. Selamat, Anda telah berhasil login.
Nah, untuk absensi kelas dan rekapan absensi tadi, ini sama juga kayak guru tadi, tinggal absen dan juga kalau melihat program dan sistemnya itu sama. Kita akan lanjut ke yang beda nih, cek tugas kelas, jadwal pelajaran. Nah, gimana sih kita lihat tadi tugas kelas yang diinput sama guru? Di sini cek tugas kelas. Kita lihat, tadi kelas mana nih gurunya inputnya? Misalnya kelas 9. Nah, akan muncul tuh langsung kelas 9 hari Senin pelajaran IPS, judul tugas sebutkan 5 negara ASEAN. Itu ya. Kita klik untuk kembali ya. Lanjut ke yang terakhir, ini jadwal pelajaran. Nah, kita lihat jadwal pelajaran. Di jadwal pelajaran ini akan ditampilkan jadwal-jadwal pelajaran yang ada di setiap kelas. Misalnya di kelas 8A. Nah, akan muncul tuh jadwal pelajaran kelas 8A di sini ya. Ada harinya, ada pelajarannya. Kita klik lagi. Nah, jika sudah melakukan semuanya, tinggal logout. Nah, jika sudah selesai, tidak ingin melakukan apa lagi, tinggal exit. Nah, jika exit ada tampilan terima kasih sudah memakai e-presensi di mana kehadiran bertemu dengan kemudahan. Mungkin itu saja demonstrasi dari aplikasi e-presensi ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan masuk ke kesimpulan. Oke. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dalam pengembangan aplikasi e-presensi yang telah kami presentasikan menunjukkan beberapa kesimpulan yang signifikan. Meskipun aplikasi yang dihasilkan masih menggunakan Command Line Interface atau CLI tanpa Graphic User Interface atau GUI, namun penggunaannya telah membawa kemudahan bagi para guru dan sekretaris kelas dalam mengelola absensi siswa dengan lebih efektif dan efisien. Keberhasilan aplikasi ini terlihat dari kemampuannya dalam otomatisasi proses pengolahan data absensi, mengurangi proses kesalahan yang sering terjadi pada pencatatan manual. Mungkin lebih dari itu, aplikasi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi tingkatan guru dan sekolah, tapi juga mempermudah para guru pengajar dalam manajemen absensi siswa secara menyeluruh yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif pada pihak sekolah. Dengan demikian, implementasi e-presensi dapat dianggap sebagai solusi yang potensial untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam manajemen absensi siswa serta memberikan dampak positif pada proses pendidikan di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan atau kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritikan atau saran, boleh untuk menuliskannya di kolom komentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.